Ya, silakan. Ada. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Paski yang hari ini memberikan umatnya untuk kesehatan sosial di masa yang menjadi berkah. Dan juga untuk juga sampai juga keluarga kesehatan ini ada cenderamata dari Paski sebagai komandan. Terima kasih. Pak Reza, silakan. Ya, untuk lanjut. Ya, hari ini bertepatan di tanggal 21 April Paski Persatuan Seniman Komedi Indonesia berulang tahun yang ke-16. Alhamdulillah pada hari ini sangat istimewa karena ulang tahunnya Paski jatuh pada di bulan yang penuh kemuliaan, penuh keberkahan, bulan Ramadan. Dan istimewanya lagi kita memperingati HUT Paski bersama dari Yayasan Yatim Piatu Asasiyah. Nah, alhamdulillah juga terima kasih juga para donatur, kemudian juga teman-teman seniman komedi Indonesia yang udah hadir pada buka puasa untuk hari ini. Ada Kang Denny sebagai wakil ketua umum Paski, kemudian juga Cing Abdel, tapi tadi sholat duluan. Ya, duluan dari dia. Kemudian juga ada senior kita Abah Kadir, juga ada Mbak Nini Chandra, ada Mas Gusmet, Otong Lalo, Gusmet, ada pengusaha juga ikut support kita. Aan. Ya, terima kasih teman-teman media juga, terima kasih. Yang mendukung. Jero 16 tahun gimana nih? 16 tahun ya kalau diukur dengan usia manusia itu berangkat dari remaja ya Kang ya. Iya. Masuk usia remaja, lagi semok-semoknya, lagi genit-genitnya, lagi mencari identitas dirinya. Tapi alhamdulillah dengan usia 16 tahun ini Paski sudah masuk ke usia dewasa dan terus kita mengibarkan tawa, mengibarkan kegembiraan kepada masyarakat, dan alhamdulillah kita juga dapat ucapan istimewa spesial dari Pak Presiden kita, Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi atas Terima kasih Pak Jokowi apresiasinya. Maaf di sini dekat bandara. Pesawat lewat dulu. Ya. Apa lewat? Ya, Pak Jokowi sangat mendukung kita, support kita, memberikan semangat. Kemudian juga terima kasih juga atas support yang luar biasa dari Pak Agung Gumelar sebagai pembina Paski Pusat. Juga ada Pak Mas Indro Warkop, Pak Erman Suparno, Mas King Bagito, Pak Tarsan, Pak Rahmat Gobel selaku penasihat Paski. Terima kasih Pak atas supportnya juga, dan insya Allah kedepannya Paski bisa lebih baik lagi. Insya Allah lah. Kita berharap sebenarnya di 16 tahun ini organisasi profesi itu bisa hanya, saya sih berharap wadahnya untuk para pelawak itu, para komedian semuanya itu hanya di Paski saja. Jangan meniru profesi-profesi yang lain yang mereka bikin organisasi ini lagi ada tandingannya ini. Kalau kita, saya pengennya kita kompak betul-betul di sini karena ternyata dengan dunia lawak itu kita bisa mencari nafkah juga selain berkahnya. Itu harapannya seperti itu. Karena saya yakin sekali beberapa orang tua pasti masih kadang-kadang ragu-ragu, kamu jadi apa? Mau jadi pelawak? Kamu jadi apa? Kamu jadi pelawak gitu. Ada kayaknya sepertinya pelawak itu dianggapnya seperti apa? Ternyata kalau kita lihat sekarang banyak sekali pelawak-pelawak yang memang bukan hanya kemampuan atau kayanya juga luar biasa, yang memang tergantung dari mereka. Nah, dengan seperti ini saya yakin bahwa ternyata
dunia lawak sekarang ini bisa dipelajari. Nah, itu yang luar biasanya. Betul. Kalau dulu kan karena lawak tuh karena dari bakat aja. Ternyata sekarang bisa dipelajari. Musisi bisa jadi pelawak, Musisi jadi pelawak sekarang. nyanyi bisa jadi pelawak. Waduh, anggota DPR bisa jadi pelawak gitu kan. Iya, para menteri, apa kan semuanya lah, pejabat, aparat bisa menjadi pelawak. Dan di setiap kata-katanya mereka biasanya harus ada sesuatu yang menjadi ice breaking supaya mereka lebih dekat lagi dengan masyarakat seperti itu. Kang, mungkin kegiatan Paski di bulan Ramadan ini apa sih? Mungkin selain ini adakah ada acara lagi, kegiatan apa mungkin? Ya, untuk kegiatan Paski di bulan Ramadan di ulang tahun ini aja, karena ya kita juga memikirkan apa masa pandemi corona ini kita jaga juga gitu kan, untuk mencegah kerumunan, karena ini spesial tapi kita menerapkan prokes juga kita, Iya. protokol kesehatan. Kayak ini masker. Oke, masker. Iya, itu di ulang tahun aja sih di bulan Ramadan yang kita ini. Ini berarti bisa dibilang Ramadan pas kebetulan juga bisa dibilang gitu. Jadi enggak, karena 10 hari kan ada mundur 10 hari terus tuh kan. Ya, jadi untuk saat ini memang ada beberapa kali kita ketemu dengan bulan Ramadan seperti itu. Makanya momen yang seperti ini jangan sampai disia-siakan. Momen seperti ini adalah momennya kita berkumpul, saling mendoakan dan menjaga ukhuwah. Itu yang reuni juga ya. sebenarnya kalau reuni kita nggak pernah bubar, jadi memang ya pertemuannya memang secara tidak langsung sering juga karena ada beberapa kegiatan-kegiatan Paski yang dilakukan oleh kita, oleh Paski, terutama juga beberapa Paski daerah juga melakukan kegiatan yang sama. Ya. Pengdanya sudah ada 15 ya sekarang ya. Udah luar biasa lah, udah berkembang, udah provinsi. Kegiatan Paski sendiri apa sih? Nggak ada, ya itulah karena nggak ada kegiatan kita cari kegiatan sendiri gitu ya kan, karena nggak ada kegiatan ya beginilah kita cari kegiatannya. Paski ini kan saya sangat senang sekali ya. Ini termasuk buat apa ya, ajang silaturahmi. Iya. Ya, kita sering ketemu ya. Kalau kita sering silaturahmi ini rasanya itu kekeluargaan kita itu tetap dekat gitu loh. Ya, yang selama ini di mana Pak Jarwo, di mana Bang Denny, iya kan? Tapi kalau sering ketemu gini, nah enak kan sama silaturahmi, Rezeki bisa ini. itu kadang-kadang saling nambah. ingat. Jadi Paski itu ya organisasi profesi ya. Jadi Ya. Paski itu bukan agen untuk menjadi pekerjaan. Jadi yang berharap Paski untuk memberikan pekerjaan kepada teman-teman. Tapi Paski membuat kegiatan memberikan peluang untuk memberikan pekerjaan juga sama teman-teman. Itu yang lainnya. Ya, jadi bukan target bahwa Paski itu sebagai apa ya, sebagai IO bukan, tapi Paski kegiatan sosial juga berjalan gitu kan, membantu teman-teman keluarga besar Paski yang sedang kesulitan. Kemudian kita Paski memberikan beasiswa pendidikan buat anak-anak anggota Paski kuliah gratis di Universitas Islam Asyafiyah, kita kerjasama beasiswa. Kemudian teman-teman pelawak yang kuliah gratis juga di Universitas Asyafiyah. Pokoknya Paski memberikan yang terbaik lah buat anggota. Dan kalau kita berkumpul itu sebenarnya salah satunya adalah adanya meningkatkan kualitas, sebenarnya meningkatkan kualitas itu seperti apa ya, dengan cara kita berkumpul seperti ini terlihat sekali nanti kita pemahaman satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang grupnya misalnya Mbak Kadir kita jauh banget gitu, misalnya Mbak Kadir dari zaman kapan beliau sudah melawak kita di panggung, kadang-kadang ada satu gap. Nah, di Paski itu semua yang namanya komedian itu bisa dari ya stand up yang biasanya dia sendiri. Begitu di Paski itu mereka berkumpul, Jadi membiasakan tidak ada diri. gap ya? Iya, tidak ada gap seperti itu, sehingga ketika mereka muncul nanti suatu saat di panggung manapun juga satu dengan yang lain sudah memahami. Itu yang jadi kelebihannya itulah seperti itu, dan kita mengetahui siapa-siapa saja yang seperti lawak itu seperti sepak bola. Ada strikernya, ada pengumpannya, ada yang harus menjaga backnya seperti apa supaya tidak kemana-mana. Nah itu yang dijaga seperti itu. Nah dengan pemahaman seperti ini, begitu kita ngumpul kita tahu. Begitu kumpul saya dengan siapa nih, dengan Pak Jarwo, wah
Pak Jarwo harus jadi strikernya di sini. Jadi saya harus siap-siap untuk mengumpat. Jadi kalau misalnya semuanya jadi striker, permainannya pasti amburadul seperti itu. Jadi ada orkestra yang kita buat seperti itu. Luar biasa kalau saya ngomong, nggak ada isinya. Dan juga ada Ya. SDM. Insya Allah Paski sebenarnya udah punya kurikulum untuk sekolah lawak, Ya. sekolah komedi. Anak asuhnya Paski, Pasbi. Anaknya Paski, Pasbi. Paguyuban Seniman Badut Indonesia. Nah, tadi kan Pak Badut Murfi nih. main. Iya. Ya, Badut dari Ba- anak-anak. Badut juga termasuk di Ya. Jadi ada pelatihan juga. Jadi Paski itu Gratis. nggak hanya organisasi. Sekolah gratis, sekolah Badut. Iya. Macam-macam isi ya Paski. Contohnya satu ini. Ada Pak Arbain Beliau juga. tuh Pak Arbain yang Iya. Lu barusan lewat. Udah barusan lewat. Barusan. Iya. 85 umurnya. Belum makan. Pak Jarwo, untuk sejauh ini anggota berapa Pak Jarwo organisasi? Wah, anggota ada ribuan kali. Kita di 15 provinsi. 15 provinsi. Ya. Dan kita sudah mengada di beberapa tempat seperti di Paski Jateng sudah mengadakan beberapa kegiatan. Mereka memberikan pelatihan kepada beberapa pemuda-pemuda di kecamatan untuk mereka melatih bagaimana mempergunakan handphone itu menjadi hal-hal yang positif. Karena kan kedepannya ini kan kita kalau misalnya cuma hanya melihat sesuatu informasi atau yang nggak jelas seperti itu, lebih baik dipergunakan untuk mereka membuat konten-konten yang punya nilai seperti itu dan nggak jauh-jauh yang ada di tempatnya mereka aja yang dibuat seperti apa sehingga bisa menarik. Nah, kita berikan pengarahan untuk membuat konten itu supaya menarik karena saya yakin setiap daerah itu pasti akan berlainan dengan daerah yang lainnya sehingga itu menjadi satu hal yang berbeda tapi sama semuanya indah. Berarti ada pembelajaran juga untuk menjadi seorang pelawak gitu ya. Jadi nggak sembarangan nggak sih? Dulu tuh tidak pernah terpikir seperti itu. Nah, baru-baru ini di eranya Pak Jarwo ini dibuat seperti kurikulum walaupun sebelumnya sebetulnya belum sampai ke sekolahan, masih kursus lah istilahnya karena kita palingan 3 bulan diberikan walaupun nanti kita akan berikan sertifikatnya. Moga-moga sih tahun depan udah bisa terlaksana untuk sekolah komedi ini. Jadi komedian itu punya sertifikat ya. Ya. Nggak guru aja ada sertifikasi, Ya, betul. tapi komedian juga punya sertifikasi. Jadi bisa lebih dipercaya sama klien, Ya, bisa punya daya saing lah. Ya, paling utamanya sih sebenarnya tanggung jawab sih. Tanggung jawab setiap pelawak itu harus punya tanggung jawab. Mereka bukan hanya sekedar menghibur saja, tetapi mereka memberikan sebuah informasi yang benar. Karena komedi yang cerdas itu pasti membawa pesan kebaikan dan juga semangat kehidupan. Saya yakin seperti itu. Jadi kita selalu optimis walaupun dalam kondisi yang seperti ini kita harus memberikan rasa optimis. Nah, ini yang tadi disebutkan itu. Ini adalah Pak Arbain. Paling tua. Pak Arbain inilah sepuh sekarang 85 ya. 85 menit lagi Pak 85 menit ya. Nah, mungkin 85 menit lagi Pak Arbain akan ke rumah sama waktunya begitu. Amin. Penyulap tertua masih Ini. eksis. Memang mungkin sedikit menanggapi. karena udah nyiapin selesai. Oh, ada sulap ya? Iya. Iya, tapi nyatanya nggak disebut lagi. Iya, luar biasa. Ini sulap yang pertama yang pernah beliau bikin itu menghebohkan. Waktu dulu David Copperfield pernah menghilangkan patung Liberty. Beliau pernah menghilangkan mertuanya, luar biasa. Diusir sama dia. Terus sekarang nggak balik-balik. Kembali lagi mertuanya udah kapok. Diusir. Nah, mungkin Tapi ini kumpul-kumpul sama teman-teman ketawa-tawa bikin awet muda juga nggak sih? Kan ketawa terus nih. Insya Allah seperti itu. Ketawa itu memberikan kita imun. Itu sebenarnya imun. Selain iman, itu ketawa ini membuat kita jadi imun sebenarnya. Ketawa itu sehat ya. Betul sekali. Nah, Bang ini mungkin Bang Jarwo juga mungkin menanggapi komedian sekarang seperti apa sih dengan perbedaan yang komedi dulu itu? saya juga bingung ya. Kalau yang disebut makanya nanti kembali lagi ke masyarakat sebenarnya apa yang disebut dengan komedi itu seperti apa. Karena yang sebanyak sekarang ini lebih banyak mereka bercanda sebenarnya. Jadi lebih bercanda sama mereka, yang ngobrol di antara mereka, ya pribadinya mereka keluar, aib-aibnya mereka misalnya, itu menjadi sebuah tontonan tersendiri. Kita berusaha untuk tidak ke arah sana sebenarnya kalau si Paskinya sendiri, tapi kita berusaha untuk main sepelan, kita cerita tentang masalah-masalah sosial aja seperti itu.
Tapi nggak sih itu masih Bang Denny kayak tersaingi kan sekarang banyak pelawak-pelawak yang baru jadi Iya. sekarang kan mungkin sekarang jadi Tersisi seperti itu. kayak gitu nggak sih? Oh, itu justru ketika mereka tumbuh itu yang paling bangga juga bukan mereka sebenarnya, kita yang berada di generasi di atasnya. Berarti apa yang kita berikan kepada mereka itu ternyata bisa mampu membuat mereka tumbuh. Karena kita juga tumbuh karena memang ada pelawak-pelawak yang sebelumnya seniornya seperti itu memberi dukungan dan juga memberikan ruang untuk mereka berkreasi seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang banyak yang seperti itu, wah itu justru kita bangga. Karena kalau misalnya masalah yang namanya rezeki yang seperti itu sudah diatur, mau seperti apapun juga kayak kita ngejar mau seperti apa juga kalau kita belum waktunya ya nggak akan dapat. Tapi kita menghindar, walaupun kita ke lubang tikus seperti itu, rezekinya pasti datang aja, ngikutin. Jadi nggak usah mikirin seperti itu, justru yang kita lihat adalah bagaimana profesi pelawak ini bisa dihargai dan mampu punya manfaat buat masyarakat. Seperti itu aja. Oke. Siap, lagi. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Terima kasih sekali ya.